Halo, selamat datang di Fstat Konsultan YouTube channel. Kembali lagi dengan Bincang Expert. Karena kita sedang dalam kondisi pandemi, maka talk show akan dilakukan secara virtual ya. Tema yang diangkat pada kali ini adalah Blockchain Around the World oleh Muhammad Yusuf Musa. Dia adalah co-founder dari Indo Crypto Law. Jadi ini adalah kalau misalnya kan kayaknya blockchain kan kayaknya wah banget ya teknologinya ya. Tapi ternyata menurut World Economic Forum blockchain itu kita tuh nggak harus, ini menurut saya sendiri, kita tuh kalau misalnya blockchain itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya ini ada assessment-nya dari World Economic Forum yang dibilang contoh nih, ini ada kalau kita lihat kan ada nih ada start yes or no, misalnya yang yes, yang hijau, yang no, yang merah. Kita pertanyaan pertama assessment-nya. Are you trying to remove intermediaries or brokers? Apakah misalnya contoh dalam satu transaksi ataukah kita mau bikin sesuatu hal terkait dengan data kah atau transaksi kah atau kontrak kah? Kita di sini kita butuh pihak ketiga apa enggak? Kalau misalnya kita tidak butuh pihak ketiga, apa istilahnya? Kita punya pihak ketiga, kalau misalnya kita tidak membutuhkan pihak ketiga, kita bisa pakai blockchain. Maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sampai di sini, are you working with digital assets atau physical assets? Digital asset itu yang terkait dengan ya salah satunya cryptocurrency yang jadi memang istilahnya makin ke sini makin tahu ya, mungkin di sini ada beberapa orang yang mungkin ikut karena apakah ini membicarakan trading ya so-so lah. Karena saya juga mohon maaf tidak bisa berkata terkait trading ya, karena memang investasi itu kan terkait investasi gitu istilahnya. Tapi kalau nanti mau ada pertanyaan terkait cryptocurrency dan tradingnya juga boleh sih, langsung aja nanti pasti sesi diskusi ya gitu. Ini terkait dengan digital asset atau physical asset. Kalau misalnya tidak ada terkait dengan digital asset, mendingan jangan pakai blockchain. Tapi kalau misalnya terkait ada digital asset, langsung aja pakai blockchain. Itu. Ini balik lagi ke pertanyaan D, C misalnya. Ini ada permanent record nggak nih terkait digital asset? Jadi kalau pencatatan secara permanen. Kalau misalnya ada, berarti next lagi. Do you require high performance rapid millisecond transaction? Gitu istilahnya. Kira-kira prosesnya butuh cepat apa enggak gitu. Mohon maaf kalau misalnya butuh proses yang cepat, blockchain sampai saat ini memang karena misalnya contoh karena misalnya transaksinya itu ada pihak-pihak yang harus pihak terkait yang memverifikasi blockchain tersebut, jadi sejujurnya agak sedikit lama lah dalam verifikasi karena butuh waktu sebenarnya untuk pindah dari satu konfirmasi ke konfirmasi yang lain. Seperti itu. Ini ada jawaban-jawaban di ujungnya. Makanya ini kita lihat kalau no berarti bisa masuk ke blockchain yang merah ini, yang masuk ke E. Do you intend to store large amount of non-transactional? Kalau yes, mending jangan pakai blockchain. Kalau yes, mungkin blockchain tidak terlalu efektif lah istilahnya. Tidak terlalu efisien untuk hal seperti ini. Kalau no, bisa dilihat lagi ke pertanyaan F. Mungkin balik lagi kita ada. Jadi memang tidak selalu kalau saya sendiri melihat blockchain memang bisa salah satu solusi, tapi memang tergantung kebutuhan. Oke, boleh next ke slide selanjutnya. Ini siapa aja sih kira-kira yang pakai blockchain di dunia? Ini sudah blockchain mulai naik sekitar tahun 2016-2017 ketika ya memang harga cryptocurrency dan Bitcoin itu mempengaruhi nama blockchain itu sendiri sih sebenarnya pada saat itu. Baru saat itu orang melihat, ya memang ada yang melihat masih ke sudut pandangnya masih dari tradingnya atau dari cryptocurrency-nya, atau mungkin orang melihat dari sudut pandang teknologi itu sendiri. Oke, boleh next. Jadi ada beberapa project terkait dengan blockchain di dunia. Ini mungkin ada beberapa project yang kalau misalnya dicari memang ada yang mohon maaf sudah tidak jalan karena kan fungsinya startup ya. Jadi memang blockchain ini sebenarnya karena teknologinya teknologi inventors banget, first early adapters banget, memang hanyalah kalau menurut saya bisa digunakan, tapi memang yang orang-orang yang memang cukup memang ini risk banget, tapi memang cukup berani lah untuk menentukan pilihan. Oke, kita menggunakan blockchain dalam hal apapun lah. Di sini ada yang musik misalnya. Musik itu kita bisa nge-tracking. Contohnya di Indonesia, nanti saya jelasin di Indonesia sendiri waktu itu Backcraft dia mau bikin project Portamento, itu saya juga nggak tahu sih kapan projectnya selesai atau bahkan projectnya mulai, dan dia mau nge-tracking khusus buat lagu-lagu daerah. Jadi kira-kira
blockchain ini kan bisa menyatukan data antara A sama B gitu. Istilahnya kayak big data juga sih, berawal dari big data yang digabungkan ke dalam satu blok. Nah, di blok itu nanti bisa dilihat istilahnya bisa terbaca lah. Contohnya gitu, mengumpulkan data-data terkait dengan lagu daerah dan lagu wajib. Biasanya kan kita tahu lagu daerah itu kan apa yang nulis kan atau komposernya kan tidak diketahui lah ya. Apa istilahnya masih anonimus kan, si A, si B gitu istilahnya. Seperti itu. US, sebenarnya banyak banget yang di US, cuman ini aku ringkas ke 5 ya. Jadi ini ada semacam House of Representative itu DPR ya. Terus ini ada dia tentang apa sih istilahnya, menggunakan di financial crimes. Jadi dia menggunakan blockchain untuk nge-tracing financial crimes lah istilahnya. Untuk melihat ya untuk membantu regulatori mereka sih. Terus juga ini ada lagi nih untuk nge-track kesehatan dan well-being, istilahnya untuk nge-track kesehatan pekerja di pekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di pabrik, misalnya pabrikan seperti itu, kira-kira mereka gimana sih, sehat apa enggak, kondisi kesehatannya segala macam. Ini juga ada USPS, mereka bikin paten terkait dengan digital sertifikat digital. Ini kalau mau FTAT bisa kali, mungkin kalau misalnya terkait dengan sertifikat digital itu udah ada sih di Indonesia, udah ada yang bikin dan dia diselenggarakan ke blockchain. Dan ini juga lagi disosialisasi ke pihak-pihak terkait tentang kalau misalnya kampus-kampus tuh ternyata bisa loh bikin ijazah yang dimasukin ke blockchain. Jadi istilahnya kalau nanti tiba-tiba ada sesuatu lah, ijazah itu basah, kebanjiran, kebakaran, segala macam amit-amitnya, itu bisa langsung bisa kalau misalnya dia mau ngeprint lagi itu tuh langsung nggak pakai cari-cari ala-ala Excel, cuman jadi kayak nggak control F, jadi langsung ada di jaringannya dan dia langsung bisa melihat ini udah dilegalize lah by university-nya. Juga balik lagi ke ini ada FDA, tentunya juga tentang verifikasi buat obat. Jadi istilahnya data-datanya ini terkait, sebenarnya blockchain ini adalah penyempurnaan untuk, kalau di sekarang memang penggunaan blockchain adalah terkait untuk penyempurnaan big data. Jadi data-data yang dikumpulkan di satu perusahaan atau satu negara bahkan dikumpulkan lalu dirapikan lah ke dalam blok-blok tersebut. Nanti di situ bisa kita lihat apa yang terkait dengan data-data, istilahnya kalau misalnya satu pihak mau ngelihat data tersebut bisa lah masuk ke blockchain tersebut gitu. Ini juga tentang Kongres yang terkait dengan 32 kripto dan blockchain bills. Oke, next. Boleh next. Nah, berikutnya ada Kanada. Basicnya memang beberapa Kanada ini terkait dengan transparansi administrasi ya di Kanada ini. Jadi dia pakai blockchain namanya Ethereum, salah satu open source blockchain di dunia. Jadi dan juga beberapa sih istilahnya kalau kita lihat kayak memang banyak banget yang menggunakan ini, berubah jadi dari yang tadinya physical asset masuk ke digital asset, yang dimana verifikasinya itu memang lewat digital, termasuk juga dari kalau di Kanada ini dia buat administrasi lah. Jadi istilahnya kita kalau di Indonesia kan kalau bikin KTP kan verifikasinya masih ke kabupaten segala macam. Kita nggak bisa kan ke kelurahan langsung atau ke RT RW langsung. Kelurahan dia levelnya. Ke kelurahan langsung yang minta, "Mas, saya KTP saya hilang, ini ada surat kehilangan polisi, langsung langsung dicetak lagi gitu." Kekurangannya adalah seperti itu. Kalau dan juga kalau mau pindah sih, terutama yang paling berasa kalau mau pindah daerah, terutama dari Jawa Barat ke Jakarta misalnya, harus verifikasi dulu kan gitu istilahnya. Dia istilahnya kayak orang ini, si A ini harus nomornya ini tuh harus dipindahkan dulu lah, istilahnya transfer. Kalau dengan blockchain nggak perlu. Jadi misalnya contoh si orang yang dari Jawa Barat ini mau pindah ke Jakarta, nanti si orang yang di Jakarta, yang petugas anggapnya kelurahan yang di Jakarta itu administrasinya langsung narik dari data langsung dari Jawa Barat. Karena misalnya NIK itu kan nggak mungkin berubah gitu, itu aja sih kalau di Indonesia. Itulah dia terkait dengan blockchain. Oke, boleh next. Ini masih ini. Nah, ini Cina. Cina ini yang tadi saya bilang, Cina ini yang paling yang paling agresif terkait dengan teknologi blockchain ini. Dia bahkan punya BSN, Blockchain Service Network, yang dimana government Cina sendiri dia ya kita tahu lah ya gimana perusahaan pemerintah Cina itu kan sangat-sangat terbatas dengan
membatasi interaksi dengan dunia luar kan istilahnya. Jadi kalau misalnya mereka bisa buat sendiri, kenapa enggak gitu istilahnya. Maka dari itu pemerintah Cina sendiri dia me-launching blockchain service network yang salah satunya juga masuk ke dalam istilahnya kayak blockchain ini harus jadi teknologi wajib dan tanda kutip wajib yang ada di mereka gitu istilahnya. Terutama juga tadi yang saya bilang digital currency yang memang akhir-akhir ini memang digital currency sedang banyak banget dibicarakan karena juga pandemi lah, ada masalah uang kertas yang nanti nyebarin virus, juga istilahnya kalau misalnya Cina juga udah mulai mengurangi percetakan uang, nyetak uang jadi. Kalau kita tahu kan kalau secara ekonomi kalau satu negara banyak banget nyetak uang, dia bisa inflasi karena kan peredaran uangnya tersebut. Sebenarnya salah satunya adalah di sini mengurangi mencetak uang tersebut dan menghijrahkannya, memindahkannya ke digital seperti itu. Dan juga di Cina sendiri juga mereka juga udah mulai salah satu distrik barunya sudah harus smart city. Salah satu konsep smart city juga bisa dimasukin ke blockchain bisa masuk ke konsep smart city karena kenapa? Ya untuk masalah administrasi, transparansi, catatan keuangan dan segala macamnya. Oke, boleh next. Nah, ini ada beberapa terkait dengan blockchain di dunia. Ini ada di Singapura. Ya ini terkait dengan jadi memang blockchain dan cryptocurrency tentunya boleh dibilang secara pemahaman mungkin saling berhubungan ya. Tapi memang kita tidak bisa dibilang kalau misalnya contohnya Bitcoin, apakah Bitcoin itu blockchain? No, Bitcoin itu cryptocurrency gitu istilahnya boleh dibilang seperti itu. Ini juga terkait dengan digital asset data platform di Jepang. Di Singapura ini ada kabar baru sih mungkin kalau misalnya yang mereka ini ke Singapura sudah mulai melihat ke depannya cryptocurrency sebagai satu alternatif currency gitu istilahnya mata uang di dunia. Bahkan bank terbesarnya pun DBS sudah mulai memfasilitasi crypto exchange. Jadi ke depannya nih misalnya kalian mau beli Bitcoin atau segala macam yang berhubungan dengan cryptocurrency yang dilegalkan secara undang-undang di negara tersebut, itu bisa langsung ke bank pusatnya gitu istilahnya. Bank sebesar DBS launching terkait dengan kripto lah. Itu dia. Dan juga ada South Korea Selatan ini memang salah satu yang paling besar penggunaan cryptocurrency-nya dan blockchain-nya pengembang investasi cryptocurrency-nya sekitar 60% dari populasi di Korea Selatan itu dia punya cryptocurrency gitu. Makanya government-nya berani ngeinvestasi di blockchain pilot project sih. Dan juga mereka terkait dengan pengembangan teknologinya juga di blockchain ya, itu juga cukup menonjol. Seperti itu. Dan juga India, the latest one is India juga termasuk banknya juga. Mereka juga sudah mulai melihat kesempatan yang ada di cryptocurrency dan blockchain tersebut. Oke, boleh next. Nah, gimana di Indonesia? Oke, boleh next. Ini adalah ini dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Mungkin di sini ini adalah data ini adalah sekitar bulan bulan Juni 2020 yang dirilis oleh Asosiasi Blockchain Indonesia. Indonesia itu punya banyak banget yang terkait dengan government yang terkait dengan blockchain lah ya istilahnya. Ada konsultannya. Ini ada salah satunya yang konsultannya kalau misalnya mau dilihat, mungkin di sini ada yang familiar nama-namanya. Kayak Indodax, mungkin familiar atau enggak mungkin semacam koinvestasi kah atau toko kripto gitu istilahnya. Government di Indonesia sendiri blockchain dimulai memang karena pada saat itu ada sedikit kalau saya bilang salah satu case-nya adalah ketika ada satu toko di Bali yang memperbolehkan transaksi dengan menggunakan Bitcoin pada saat itu. Pembayaran ya sebagai pembayaran ya untuk beli baju atau beli barang. Ternyata Bank Indonesia pada saat itu langsung memberitahu kalau satu-satunya currency yang boleh jadikan alat pembelian atau alat pertukaran barang itu hanya rupiah. Maka dari itu waktu itu langsung memang dari situ langsung nge-booming lah nama blockchain dan Bitcoin-nya segala macamnya. Sekitar tahun 2000 transaksi itu bakal dipenjara istilah kayak gitulah kalau boleh tahu kasarnya. Tapi akhirnya sekitar bulan Juni 2018 government atau pemerintah Indonesia itu menunjuk Bapepti atau badan penyelenggara badan untuk komoditas
itu sama kayak emas sebagai komoditas lah, seperti itu. Dari situ banyak banget istilahnya terkait dengan asosiasi, masuklah asosiasi blockchain Indonesia ini gitu istilahnya. Yang next mungkin salah satunya juga ada di sini kalau kita lihat community dan ekosistem misalnya, contohnya ada CryptoWatch yang memang dia memang fokus banget ke kripto dan juga istilahnya investasi bodong terkait dengan cryptocurrency gitu istilahnya. Ada juga yang memang forum-forum terkait juga cryptocurrency di Indonesia. Ada juga yang mungkin salah satu juga Indo Crypto Law yang memang kita fokus ke regulasi dan edukasi yang akan bisa dijalankan di Indonesia terkait dengan blockchain. Oke. Nah, itulah pemaparan dari expert kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.